Oke, gua tes. Enak sih harusnya pakai laptop ya, pakai Mac ya. Oke. Ini gua pakai Mac juga nih, Bro. Sama, Bro. Ya udah, bener. Udah gitu aja. Bentar. Oke, itu udah record. Oke, Bro. Assalamualaikum, Bro Detri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Chan Kelvin, sahabat gue. Ini bisa dibilang Bro Detri ini adalah teman lama gua, sohib lama gua. Zaman-zaman dulu kita syuting-syuting bareng ya, Bro ya. FTV Kita lah. dari susah ini casting segala macam. Yo, udah lama banget tuh, Bro. Gue juga masih punya foto-foto kita zaman-zaman jadul banget tuh, zaman-zaman itulah kita syuting di hutan lah, FTV segala macam ada lah, pokoknya banget lah. Zaman lo susah sampai lo zamannya mulai terkenal jadi host, gue ngikutin banget tuh, Bro Chan Kelvin tuh. Ini bro gue juga gokil sih. Iya, pokoknya kalau lo lihat FTV dimanapun, kalau nggak ada Detri bohong banget sih zaman dulu tuh. Ada selalu. Oke, dan bro, kan kemarin kita sempat ngobrol nih ya, lewat chatting ya kan, lewat direct message juga. Kita terakhir kali ketemu itu sekitar tanggal 9 Desember bro ya kalau nggak salah gitu ya. Kita tahun lalu. Ngobrolin kerjaan ya kan, abis itu kita ngobrol-ngobrol, terus pengen janjian driving bareng yang belum kesampaian, dan juga main badminton nih kan bro. Gak jadi-jadi tuh bro. Anjir, jadi batuk gue. Itu keren banget kan, lu belum pernah lihat teman-teman semua kalau kita berdua aja, kita doang yang berdua yang ngerti itu badminton apa tuh artinya. Itu gokil. Kalau lu semua tahu Detri main golf udah biasa. Kalau main badminton coming soon pokoknya. Kalau lo sembuh nanti kita bakal main badminton bareng bro. Iya Mas. Aduh, seru tuh. Jadi ya apa namanya, udah cukup lama kita nggak ketemu, terus kita by chatting doang, terus tiba-tiba gue dengar kabar ya, mungkin teman-teman semua sudah cukup tahu lah, mungkin dari online, dari berita media cetak dan segala macam, kalau bro gue ini ternyata positif terkena COVID-19 gitu kan. Gue nanti pengen nanya-nanya, ya mungkin sering banyak yang ditanyain sama teman-teman semua yang sudah pernah ditanyakan sama lo. Cuman di sini tujuannya adalah gue pengen menyebarkan sebanyak mungkin hal-hal positif bisa kita sebarkan melalui pengalaman Bro Detri. Di luar sana kan kita sering banget denger yang namanya berita-berita yang cukup meresahkan masyarakat nih bro, yang bikin pada akhirnya orang jadi negatif dan bahkan bisa dibilang menurunkan imun mereka dengan banyaknya berita negatif. Ya mudah-mudahan dengan kita sharing, kita ngobrol, mudah-mudahan banyak menyebarkan hal-hal positif. Nggak hanya di gua juga, bro, banyak banget ditanya sama teman-teman semua. Ya mudah-mudahan ini menjadi ladang berkah dan juga pahala buat bro menyebarkan ilmu-ilmu yang mungkin teman-teman semua tidak tahu dengan sendirinya gitu. Oke bro, pertanyaan yang pertama yang pengen gue tanyain, apa kabar sih Bro Detri sekarang ini? Alhamdulillah baik-baik aja, sampai detik ini baik-baik aja, sehat baik, dan alhamdulillah baik. Berapa sih bro, hari keberapa lo di karantina diri ini bro? Jadi gue mungkin mulai cerita ya dari awal ya. Jadi pertama tanggal 15 Maret itu kebetulan di hari Minggu 15 Maret siang itu gue lagi olahraga kebetulan hari Minggu siang. Terus karena informasinya ada Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan itu terpapar COVID-19 yaitu Corona. Jadi Pak Jokowi menghimbau semua kabinet beserta jajarannya untuk tes COVID-19 di RSPAD. Jadi kebetulan kan Bapak mertua gue sekarang lagi menjabat sebagai Menteri Aparatur Negara. Nah, jadi karena memang juga kondisi takutnya sering ketemu di istana atau di komplek itu juga takutnya saling kenal, saling temu gitu. Karena memang penyebaran dan penularannya kan yang luar biasa cepatnya. Jadi khawatirnya takut ada yang terpapar lah. Ya udah, pada saat 15 Maret itu kita semua satu rumah cek ke RSPAD. Wah, di situ sih gue pede gila bro. Maksudnya gue ke ruangan sini, ruangan sana, segala macem. Gue nggak
Gak peduli lah, maksudnya gue optimis karena gue tanpa gejala sedikit pun gitu. Nah, step-step awal yang gue lakuin adalah ronsen paru. Gue cek, gue foto, terus gue tes tensi, tes darah, terus habis itu terakhir swab itu yang dimasukin lewat hidung gitu. Nah, gue udah segala macam, di situ ada beberapa menteri lah, gue kayak anak kecil aja, gini-gini segala macam. Terus gue tanya ke dokter, dok, ini kalau misalnya dengan kondisi corona ini penanganannya gimana sih dok? Kalau yang kena gimana sih? Wah, seakan-akan gue kayak nggak kena deh. Dan memang gue taunya gue nggak kena gitu. Gue tanya semuanya. Udah, nggak lama, gue pulang. Pas gue pulang, hasil tuh nggak langsung jadi bro. Sekitar 4-5 hari lah. Gue nunggu tuh kalau nggak salah Jumat, Kamis atau Jumat gitu. Berarti 4 pas hari setelah tanggal 15. Berarti tanggal 19, tanggal 20 berarti bro ya? Jadi 19-20 gue dapat hasil tuh. Ya 20 lah, 20 Jumat tuh. Gue dapat hasil. Saat itu juga langsung gue nyiapin diri untuk saat itu juga gue dapat hasil. Gue langsung kasih tahu bini gue, yang kamu positif corona bertiga gitu. Bertiga siapa aja? Pokoknya ada driver satu rumah, terus ada asisten pribadi nyokap sama kamu udah. Wah, gue udah shock banget. Bini gue ngomongnya udah kayak ngusir, ibaratnya bukan ngusir ya. Yang kamu positif corona gitu. Udah kamu keluar, jangan deket-deket sama Kalila gitu. Waduh, gue bilang, gue shock. Awalnya gue nggak shock sih, kayak gue di prank apa dikerjain nih gitu. Lama-lama terus iya sih. Terus gue lagi pikirin, ya abisnya kan sekarang lagi marak kan cerita corona, terus gue dibilang, yang kamu corona gitu kan, kayak gue nggak percaya gitu. 15-30 menit gue 15-30 menit gue diem bentar. Terus menit ke 30-an lah, gue baru coba nguatin diri untuk nelfon dokter. Dok, gue maksudnya ternyata bini gue di sana tuh lagi nangis gitu. Ternyata lagi panik karena bini gue kan hamil. Dia takut anak-anak gue kena, terus dia takut di kandungannya kena, terus dia juga sedih lah. Terus gue telepon aja, dokter udah tahu belum kalau misalnya saya ini positif COVID-19 corona? Iya mas, saya udah tahu. Saya emang nunggu mas aja telepon. Wah, makin lemes gue bro. Duh, gimana ya nasib gue bilang. Gue jujur tuh 5 menit gue diem gitu. 10 menit baru gue kayak udah emang segala sesuatu kayak gini kan harus jalanin kan. Udahlah gue jalanin. Gue kan belum lama tuh, sekitar 2018 kalau nggak salah. Gue sempet ada ini kan, ujian juga anak gue umur 3-4 tahun lah. Kepalanya harus dibelek bro. Itu jadi gue udah pernah kepukul di situ gitu. Jadi gue pas kena kayak gini tuh, ya udahlah gue harus gimana gitu. Karena gue waktu itu sih lebih sakit karena memang pas ya ntar ya gue cerita deh yang tentang anak gue. Pokoknya saat itu juga kepala anak gue harus dibedah gitu. Dia itu deh udah gue nggak kuat kalau itu ingat-ingat itu. Pokoknya kalau yang ini gue kayak ya udah emang jalannya harus jalanin. Akhirnya gue tanya, dok, gue harus ngapain gitu, what can we do, gue bilang. Terus akhirnya kata dokter, ya nggak ada obatnya untuk saat ini. Terus gimana dok, kok nggak ada obatnya? Udah kalau gitu saya ke rumah sakit deh gitu. Saya ke rumah sakit, sama dokter ditolak bro gitu. Ngapain ke rumah sakit, maksudnya kondisi sehat begini kalau nggak ada gejala lebih baik isolasi ya sendiri di rumah, isolasi mandiri. Lah makin lemes bro gue. Ini gimana sih kok ada ya namanya penyakit, kita kan dari hidup dari nol ya bro ya, dari kecil sampai umur kita segini ya, ibarat 33 tahun 34 tahun ini nih pasti kalau flu ada obatnya, kalau pusing ada obatnya, masuk anginnya ada obatnya, kerok gitu apa yang lain gitu. Ini kok ada penyakit nggak ada obatnya, panik gue gitu. Akhirnya ke rumah sakit nggak boleh, terus suruh isolasi. Wah, hari pertama gue bener-bener hari tergalau sedunia. Udah gitu mulai ternyata bokap nginfoin ke berita bahwa di rumah saya ada 3 yang terpapar, yaitu driver, Aspri, dan anak saya. Wah, kan nggak mungkin bro, maksudnya soon or later, cepet atau lama, gue juga pasti ketahuan ujung-ujungnya, ya kan? Akhirnya sebelum gue di branding tanya orang-orang segala macam, udah deh gue blow up aja deh di IG story kan. Wah, itu bukan suatu hal yang ringan bro. Gue nggak mudah lah untuk ngeblow up gue. Ibaratnya gue positif corona, gue pas mau nulis kagak tulis lah gitu. Pas gue tulis,
Gue tulis, gue post kan, gue tidur. Besok pagi bro, buset, ada wartawan, ada gini. Ternyata kan gue nggak sadar, kayak misalnya lu yang terkenal, Chan Kelvin nge-repost. Misalnya ada Chan Kelvin yang lain, artis-artis yang lain. Nge-repost, akhirnya jadi viral. Waduh. Ternyata gue masuk lambe turah. Gue nggak sadar. Shock hari kedua adalah gue nggak mental bro. Kan gue udah lama ya, udah nggak syuting. Gue tuh udah nggak ngerasa jadi public figure. Gue lo tahu sendiri kan. Yeah, Kita ke kantor, gue udah emang bener-bener jadi pindah profesi, alih profesi ke pengusaha. Yeah. Terus sekarang gue harus ngadepin berbagai macam pertanyaan, dan gue nggak sangka dalam gue diisolasi dalam satu ruangan, di luar sana gue lagi jadi bahan sorotan. Wah, gue harus gimana lagi? Ada, jadi shock terapi itu dibuat per hari tuh ada aja, dung gitu. Udah akhirnya sampai gue udah deh ambil sikap untuk gue fight untuk diri gue pertama. Gue siapin mental untuk diri gue pertama, kedua gue siapin mental untuk ngadepin orang satu-satu. Ternyata gue hadepin kan, gue satu-satu gue hadepin. Ternyata responnya positif gitu. Responnya positif dari masyarakat. Mulai itu gue kesenangan tuh bro, gue balesin satu-satu, ternyata kok nikmat juga ya, minimal jadi orang bermanfaat bagi satu orang tuh ternyata ada. Ya kayak Chan Kelvin tuh orangnya udah terkenal baik lah, top kalau buat agama. Pokoknya gue ngikutin lo deh, pokoknya apa yang gue lakuin. Terus gue lakuin kok lama-lama nikmat bro gitu. Ternyata dokter bilang salah satu yang membuat imun kita naik itu adalah happy dan bahagia. Makanya terus dia bilang cara melawan COVID-19 virus ini adalah imun kita harus naik. Kalau imun kita turun, kita kalah sama nih virus. Kalau imun kita naik, kita bisa melawan nih virus gitu. Akhirnya gue tanya, apa aja sih yang bisa ngelawan nih, yang bisa membuat imun itu ini naik? Akhirnya jawabannya kita bicara medis dulu ya. Pola makan teratur, hidup sehat, olahraga, kena sinar matahari, terus minum vitamin, susu 4 sehat 5 sempurna. Terus selain itu apa yang terpenting adalah pikiran gitu. Apa tuh pikiran? Kalau kita panik, stres, marah, pokoknya negatif, itu ngebuat si imun itu jatuh. Tapi ketika kita bahagia, optimis, enjoy, positif, terus semangat, itu tuh ngebuat imun kita naik. Udah saat itu juga, udah deh. Gue ternyata yang tadi balik lagi ke cerita yang awal, gue bilang, ngetes mengedukasi dan ngasih sharing ke informasi ke orang-orang tuh enak ya. Makanya akhirnya gue bikin statement. Alhamdulillah gue mempunyai fasilitas bisa komunikasi dengan mudahnya dengan pihak rumah sakit dan dokter-dokter RSPAD. Dan sedikit pun tidak ada informasi yang gue saring. Gue akan membuka lebar untuk kalian semua. Makanya kan gue tiba-tiba kayak jadi dianggap dokter dadakan. Gue sih sempet rada nggak mau terlalu offside sih bro. Yeah. Maksudnya takutnya ntar kalau gue terlalu kayak seakan-akan dokter, kan sekarang yang follow gue atau nggak follow gue, tapi yang kepo sama gue kan banyak. Gue jadi sorotan publik gitu karena dengan posisi gue sebagai korban COVID-19 kan. Makanya sekarang gue sih kayak misalnya nulis sesuatu pasti gue akan tertulis ya lebih baik begini kata dokter, lebih baik begini kata dokter gitu. Jadi apa yang gue tahu pasti gue jawab, tapi kira-kira yang gue nggak tahu itu gue nggak jawab. Tapi banyak juga bro lucu-lucu gitu, kayak orang mau nikah aja cerita sama gue. Dia bilang, iya kak, gara-gara corona nih calon suami saya dipikirnya karena batuk-batuk dipikirnya corona. Saya jadi nahan dulu nih nikahnya. Gimana menurut kakak? Lah, sampai hal-hal begitu, bro. Gue maksudnya, ya. udah lucu. Udah kayak dewa banget ya untuk si corona ini. Makanya hal apapun nih, sedetail apapun yang mungkin menurut lo nggak ada hubungannya, nanyanya sama lo gitu ya. Tapi gue bilang tuh keren lo, bro. Untuk orang yang zaman sekarang ya mengakui kalau dia sendiri tuh kena corona, kena COVID-19, terus nge-publish itu mungkin hal yang sangat berat bro, tapi lo keren. Bagus banget maksudnya gini bro, pertanyaan itu bagus banget, dan gue juga sempat ngomong sama diri gue sendiri ya. Gue ngomong, gila lo ngapain nge-blow up, tau gitu kan lo diem-diem aja gitu. Diem-diem aja, lo isolasi sendiri, ntar juga ntar lo baik, abis itu lo juga sekarang normal.
Lah kayak sekarang bro, ini gue apapun yang gue udah lakuin, gue bertanggung jawab atas resiko yang ada. Khususnya untuk diri gue pribadi. Dengan sekarang kondisi gue memblow up kan otomatis masyarakat luas kan pasti taunya gue terpapar. Nah, kayak misalnya gue ngomong nih sama lo sekarang, bro gue udah negatif. Nah, ini yang nonton. Kalau yang nggak nonton, dia udah nonton yang sebelumnya, kan dia taunya gue positif. Dia bisa jadi nih jijik sama gue atau takut. Jadi sebenarnya gue udah prepare untuk hal itu. Maksudnya, wah ini sih bukan suatu hal yang mudah gitu. Once tiba-tiba nanti gue sembuh nanti, setelah gue blow up ke media, belum tentu juga semua orang bisa nerima bro, gitu. Jadi sekarang sih gue lagi kayak, kalau ditanya ya, kayak beberapa wartawan nanya, Mas nanti hal apa yang kalau misalnya Mas lakuin setelah dinyatakan negatif dan pulang ke rumah? Gue bingung jawabnya. Gue bilang, untuk hari ini aja gue lagi mikirin, maksudnya gue lagi mikirin hari ini dan besok, terus gue mikirin lagi ke depannya. Untuk itu sih saya belum mikirin dulu sih mbak. Gue bilang saya kejauhan lah untuk mikir. Ya paling kalau misalnya nanti saya dinyatakan negatif dan akhirnya saya harus pulang, alhamdulillah saya bisa kumpul lagi sama anak istri saya. Tapi kalau misalnya untuk berpikir saya keluar dulu, kan untuk saat ini perintah kita semua menghimbau masyarakat untuk bukan lockdown, di rumah dulu gitu, mengisolasi dulu. Jadi siapapun mau negatif positif di rumah dulu gitu, di rumah aja, jangan keluar. Jadi paling nanti kalau misalnya gue udah sembuh ya gue balik, habis itu gue nanti di rumah dulu. Oh ini dia, siap bro. Ya, itu menandakan gue negatif. Sebenarnya gue ada 2 sih nih, jadi gue udah tes lagi tuh, gue negatif. Lu udah negatif nih, apakah nanti lu perlu mengkonfirmasi lagi ke rumah sakit RSPAD kalau lu tuh bener-bener negatif, apa lu udah negatif dari rapid test itu dan lu bisa pulang seenaknya gitu bro, dengan ketemu sama keluarga langsung atau gimana gitu bro? Jadi tadi gue udah teleponan sama pihak rumah sakit. Rencananya tuh hari Selasa gue balik ke rumah sakit. Selasa. Dan di rumah sakit nanti gue dicek semuanya kayak seperti sedia kala gue dicek tuh di awal gitu. Gue cek foto ronsen paru. Gue mau dicek, insya Allah nggak kenapa-napa. Terus dicek darah, cek tensi lagi, sama di swab gitu. Nah perbedaan swab sama si rapid ini, katanya tingkat keakurasiannya tinggian si swab gitu. Swab itu kalau dicolok, kan dia kayak bentuknya kayak cotton bud. Dicolok, terus keluar, dia si alat itu hasilnya tuh sekitar 3-4 hari. Nah 3-4 hari, tapi dia langsung kelihatan, nih ada virus nih di dalam sini. Virus corona gitu. Nah kalau ini dia cuma mendeteksi lewat darah doang. Dan tingkat keakurasiannya jauh sama si swab yang tadi gue cerita itu jauh, kalau kata dokter itu jauh lebih akurat daripada si rapid tuh katanya buat tes masif. Kalau buat ke masyarakat tuh di Wuhan apa di mana tes masif gitu, banyak dites, nanti random yang positif langsung dikandangin di isolasi gitu, yang negatif dipisahin gitu. Tapi gini bro, kan kalau gue lihat kayaknya lu dari awal masuk tuh gejalanya kan sehat-sehat aja di bro, nggak ada panas lah, demam, apa semua segala macem itu kan. Nah kalau gue lihat zaman sekarang nih, kayaknya kalau kita mau ke tempat-tempat umum kayak di mall, kita masuk kemana, terus dia kayak pakai tes yang alat pengukur panas gitu kan, yang tujuannya adalah termogan. Intinya dengan gejala yang lo alami, lo sehat walafiat, lo nggak kelihatan sakit apapun, lo nggak demam, lo nggak panas, tapi lo dinyatakan corona. Nah, menurut lo efektif gak sih bro? Kayak orang-orang yang di mall ditesin begitu-gitu satu-satu, kayaknya kan lo nggak panas, tapi lo kena juga. Jadi itu namanya kayak yang kayak gue seperti ini namanya silent carrier katanya. Jadi silent carrier nih namanya pasien atau enggak orang yang terpapar corona tapi tidak sama sekali tidak ada gejala. Gitu. Jadi tidak ada gejala panas, tidak ada batuk, tidak ada flu gitu-gitu. Jadi tidak ada pusing. Nah, yang di media yang selama ini kita dengar kan adalah gejala-gejala corona kan ada sakit perut, diare, terus ada ada pusing, terus ada flu, ada panas segala macam. Memang banyak juga yang, ini gue kata dokter ya, bukan kata gue ya, banyak juga yang gejalanya tuh panas bro. Jadi
dicek di termogan panas. Nah, terus sempet tuh ada tuh teman gue nanya, Pak, kan di mall, seandainya saya panas nih, gitu. Kalau saya panas, terus apa yang Bapak mau lakuin? Bapak mau ngusir saya, emang mungkin? Oh iya, sesuai protokol mall, kemungkinan kita akan menyingkirkan Bapak ke pinggir. Nah, ini kan ada dali-dali, makanya gue sempet waktu pas terhitung, maksudnya gini, terhitung gue memisahkan diri itu kan gue sempat ada lewat ke ngecek tuh pakai termogan dan itu meleset bro gitu. Dan Lu itu kan kalau nggak, lu nggak panas? gue tuh waktu itu kalau nggak salah 32 apa 33 gitu, 33 antara termogan yang rusak apa guanya yang rusak, gue nggak ngerti. Lu sehat. Jadi memang aman berarti kan seharusnya kalau secara panas suhu badan itu kan aman seharusnya. makanya jadi memang sebenarnya bukan jadi satu patokan dan keakuratan untuk yang namanya termogan gitu. Jadi yang sekarang kayak lo lihat deh, gue yang dibilang silent carrier gitu. Orang-orang yang tidak ada gejala sedikit pun, tapi dia ternyata terpapar. Nah, ini juga concern juga buat pemerintah, bro. Bahwa apa? Di luar sana nih masih banyak orang kerumunan gitu. Dan mereka masih nggak sadar bahwa parah dan bahayanya COVID-19 gitu. Makanya gue pas awal terkena gue tahu terpapar COVID-19, dokter cuma bilang gini, ini namanya self healing disease, dia bilang. Jadi penyembuhan penyakit ini dengan sendirinya gitu. Oh, terus jadi kalau misalnya kayak gitu, gimana dok? Emang ini nggak bahaya? Saya bilang, oh sangat bahaya, Mas, kata dia. Ini virus ini sangat bahaya terkecuali bagi orang sehat, enggak, kata dia. Karena dia bilang, yang dibilang itu self-healing, penyembuhan dengan sendiri-sendiri. Tapi untuk ke lansia, umur lanjut usia 60-70 tahun ke atas, yang notabene dia udah ada penyakit bawaan, itu sangat membahayakan katanya. Karena si virus ini hidupnya di saluran pernafasan. Apalagi dia ada jantung, diabetes, itu yang banyak meninggal. Terus apalagi yang kaum anak muda yang misalnya kerjanya ngopi, ngerokok, besok main futsal mati. Nah kan kita nggak pernah tahu, ternyata selama ini dia nggak pernah check up bro, gitu loh. Selama ini kan banyak juga faktor, karena sekarang kan mayoritas orang-orang banyak yang cari duit hari ini untuk makan besok. Itu kan juga menentukan kan, gitu. Makanya sekarang sih gue kayak lihat dengan kondisi yang ada, gitu. Tolong dengan bahayanya virus ini, lebih baik kita di rumah aja. Gitu. Karena gue selalu banyak juga kayak teman-teman gitu, atau enggak netizen atau enggak wartawan nanya gitu, Mas tahu nggak sih di luar nih sekarang masih banyak gitu anak-anak muda yang masih kumpul nongkrong kongko, dia nggak khawatir dengan virus COVID-19 ini, dianggap tuh ini tuh hoax bro, jadi dianggap ini hoax. Ternyata informasi yang gue dapet, data ini nih statistiknya makin tinggi. Indonesia nih lumayan parah, banyak yang kena. Gue lihat nih ya, per hari ini aja kayaknya yang terkena positif COVID-19 ini udah 1.000 lebih bro ya. Itu kan yang kita tahu ya, tapi kan kita nggak tahu kan banyak gitu. Iya,